Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Oke guys, welcome back again dengan pembahasan Boku no Hero Academia di sini. Yap, kali ini aku bakal ngajak kalian semua nih untuk nyimak bareng-bareng tentang chapter terbaru Boku no Hero Academia, tepatnya di chapter 322 yang rilis beberapa hari yang lalu. Kalau di dua chapter sebelumnya kita disajikan cerita kejar-kejaran antara Deku dengan teman kelas 1A. Sekarang ada hal menarik apa sih setelah drama panjang itu? Biar nggak makin penasaran, langsung aja lah kita kuy menuju ke pembahasan ya. Oke, let's go. Chapter 322 memiliki judul Great Explosion God Dynamite. Sebenarnya judul ini sama sih dengan nama pahlawan yang dipunya oleh Bakugo. Iya guys, sama. Ya kalau dilihat dari judulnya, chapter kali ini sih memang berkaitan banget dengan Bakugo alias Kacan. Oke, kita mulai ceritanya. Menyambung chapter kemarin di mana sang ketua kelas T-nya berhasil mencapai tangan Deku, dan saat itu juga Deku sungguh ingin berniat nih untuk melepas dari genggaman tangan T-nya. Tapi semuanya sia-sia. Sebab udah bisa kita tebak sendiri, Deku telah kehabisan tenaga. Setelah memastikan Deku berhasil ditangkap, Uraraka menonaktifkan Quirk Zero Gravity miliknya yang membuat Deku dan T-nya jatuh ke bawah. Karena ketinggian yang mengerikan, T-nya sempat ragu, kira-kira mereka berdua mendarat dengan selamat nggak ya? Soalnya kalau dilihat ini tinggi banget loh. Untungnya ada Kirishima nih yang udah bersiap menangkap mereka berdua, dan keduanya berhasil mendarat dengan selamat. Nah, nggak mau ketinggalan kan sama teman-temannya yang udah duluan. Kirishima sama Mina kali ini nih yang dapat giliran buat ngasih unek-unek mereka ke Deku. Kirishima misalnya, dia sedikit menyinggung nih kejadian waktu anak seumuran dia ramai diberitakan di TV karena mencoba menyelamatkan temannya. Anak yang dimaksud itu adalah Deku. Ini adalah kejadian yang pernah ada di episode pertama animenya guys. Terus usai membahas cerita lama itu, Kirishima mengingatkan Deku kalau menjadi pahlawan itu nggak sekedar punya kekuatan yang spesial, melainkan sikap Deku saat itu yang nggak memperdulikan resiko bahaya saat itulah yang membuat dia sampai bisa berada di titik ini. Nggak lama dateng deh semua gerombolan kelas 1A menghampiri Deku yang udah nggak bisa banyak bergerak. Mina yang kelihatannya udah gregetan banget langsung menghampiri Deku dan memintanya untuk menghentikan semua masalah kesendiriannya itu dan segera kembali ke Akademi UA. Panel berikutnya memperlihatkan Deku nih yang tatapannya terlihat kosong menolak permintaan Mina. Dia mengakui sebenarnya dia ingin buat balik ke Akademi UA, malah pengen banget. Tapi Deku mengkhawatirkan bahaya yang mengancam, apalagi Akademi UA diisi sama banyak orang yang mengungsi. Bakugo kemudian menghampiri Deku, kemudian mencoba mengingatkannya tentang perkataan Deku saat melawan Shigaraki di perang besar-besaran sebelumnya. Perkataan yang dimaksud Bakugo adalah, jangan berpikir bisa memenangkan ini sendirian. Dan gak lama ketika Deku menyampaikan pesan itu, Bakugo tertusuk oleh pisau dari Shigaraki. Jadi, mungkin Bakugo di sini mencoba mengingatkan lagi ke Deku. Pesan itu juga harusnya berlaku untuk Deku sendiri. Begitupun dengan bahaya yang mengancam. Lebih lanjut lagi, Bakugo menyampaikan pesan tentang bagaimana dia melihat Deku selama ini. Awalnya Bakugo meremehkan Deku yang saat itu adalah quirkless, yang membuat Deku akan selalu ada di belakangnya. Tapi, perasaan yang sebenarnya malah berbanding terbalik. Bakugo justru merasa Deku berada sangat jauh di depannya. Karena perasaan tersebut muncul dan juga nggak mau mengakuinya, membuat adanya kebencian Bakugo kepada Deku. Sebab itulah Bakugo tuh selalu menghajar, meledek sampai menjauhi Deku. Karena Bakugo akhirnya mengakui ketakutannya akan kemampuan Deku yang bisa melampauinya. Terlebih ketika udah masuk Akademi UA, meski mencoba menunjukkan keunggulannya kepada Deku, nyatanya Bakugo selalu kalah. Padahal Bakugo juga udah jujur, dia tuh selalu menghabiskan hari-harinya untuk mencari kekuatan dan kelemahan Deku. Bakugo menegaskan bahwa itulah Deku yang ada di pikirannya, yaitu teman yang dia akui dan selalu melangkah di depannya untuk menjadi lebih kuat. Hal yang langka juga terjadi di sini guys, ketika Bakugo menutup perkataannya, yaitu dengan Bakugo untuk pertama kalinya meminta maaf kepada Deku atas semua perbuatan semena-mena dia selama ini. Plus, Bakugo di sini nggak manggil dengan sebutan Deku lagi, melainkan dengan nama depan Deku, yaitu Izuku. Seorang Bakugo yang emosinya tuh selalu meledak-meledak guys. Mau manggil Deku dengan Izuku dan sampai minta maaf juga nih. Next, mendengar semua pengakuan dan permintaan maaf Bakugo tadi, Deku kaget loh, sampai tatapannya
nggak lagi menjadi kosong. Bakugo kali ini membicarakan tentang pilihan Deku, di mana Bakugo juga mengakui kalau itu bukanlah tindakan yang salah, mengingat status Deku yang saat ini adalah penerus One for All dan jalan yang Deku tempuh juga sama dengan All Might di masa kejayaannya. Namun, Bakugo memberi kenyataan ke Deku. Sekarang aja Deku buat berdiri aja kesulitan. Cita-citanya hanya akan berakhir di sini. Karena satu-satunya cara terbaik untuk bisa melampaui All Might adalah dengan bekerja sama dengan semua teman-temannya untuk melindungi Akademi UA dan penduduk yang mengungsi di sana. Dan akhirnya di sini Deku luluh, guys. Dia juga meminta maaf karena udah ngomong semua teman sekelasnya nggak sebanding dengan dia. Belum selesai Deku ngomong, dia keburu capek dan jatuh pingsan. Dengan begini, misi kelas 1A nih untuk menyelamatkan Deku telah berhasil. Tapi ini belum sepenuhnya selesai, karena seperti yang dibilang Momo, ini baru hambatan pertama. Dan untuk selanjutnya pasti bakalan lebih sulit lagi. Dari sini aja udah kelihatan banget kayaknya semua murid kelas 1A nggak asal ngajak Deku pulang aja loh. Tapi mereka juga udah memikirkan tentang bahaya sesungguhnya yang bisa datang kapan aja. Next, Deku yang gak sadarkan diri dibawa oleh teman-temannya kembali ke Akademi UA. Kemudian sebuah informasi pun disampaikan pada panel ini, guys, yang intinya berisi perjuangan Deku ketika bertarung sendirian. Begitu banyak para pahlawan dan polisi para penjahat. Mengingat sebenarnya dari pihak pahlawan sangat kurang dari sisi jumlah ya. Sampai-sampai para antihero dan vigilante aja kelelahan dan memilih untuk ikut evakuasi. Dan kalian tahu siapa yang menyampaikan informasi ini? Dia adalah Pro Hero 13 loh. Buat kalian yang lupa, dia ini pro hero yang sempat muncul di season pertama. Nah, dengan quirk black hole dan punya penampilan khas pakai baju astronot itu. Tapi untuk pertama kalinya nih, dia ditampilkan tanpa menggunakan helm astronot. Wajahnya pun bisa jadi kita ketahui. Deku dan kawan-kawan akhirnya sampai di gerbang Akademi UA, di mana Deku juga kayaknya baru lihat gerbang ini nih. Zero menjelaskan ke Deku, gerbang tersebut salah satu dari sistem keamanan milik Akademi UA. Saat pengen memasuki gerbang, di dalam nampaknya udah terjadi keributan. Rupanya di dalam udah rame sama masyarakat yang berkumpul untuk menolak kedatangan Deku kembali ke Akademi UA. Jadi nggak tahu gimana informasi bisa tersebar, mereka tuh udah tahu tentang Deku yang jadi incaran utama si Garaki. Prison Me kemudian mencoba nih menenangkan amarah pengungsi, tapi sayangnya nggak membuahkan hasil. Kemarahan para pengungsi ini semakin menjadi-jadi dan mereka kesel kepada kepala sekolah yang menjamin keselamatan semua orang. Tapi entah kenapa Akademi UA justru membawa kembali Deku yang mereka anggap hanya sebagai bom waktu yang menimbulkan bahaya dengan memancing kedatangan musuh. Ya mereka mah nggak tahu aja ya guys, apa yang udah dilakuin Deku selama berhari-hari sampai nggak makan, nggak tidur, cuma buat penjamin keselamatan tiap warga sipil. Ngelihat Deku diginiin sama mereka tuh bikin kesel sekaligus sedih. Ditambah mereka secara terang-terangan teriak untuk membawa Deku ke tempat lain. Jahat banget kan? Deku yang mendengar semua ocehan kejam para pengungsi nggak bisa berkata apa-apa. Sampai dia hanya berbalik badan dan berniat untuk kembali pergi. Tapi Uraraka langsung memegang tangan Deku dan mengatakan untuk jangan khawatir, karena semuanya akan baik-baik saja. Chapter kemudian diakhiri oleh narasi dari Uraraka yang berisi bahwa semua teman-temannya telah berjuang keras untuk membuat Deku kembali, serta berjanji untuk takkan melepaskan Deku lagi agar perjuangan tersebut tak menjadi sia-sia. Uraraka juga mengatakan siapa yang akan menyelamatkan pahlawan di saat mereka sedang kesusahan. Perkataan Uraraka ini bermakna bahwa pahlawan juga akan ada saatnya di mana untuk diselamatkan, dan dari sinilah peran semua teman-temannya. Selesai deh. Ya meski nggak menghadirkan banyak pertarungan seperti chapter-chapter sebelumnya, tapi chapter kali ini masih bisa bikin untuk emosi kita naik turun guys. Terutama di bagian ketika kita melihat sisi lain Bakugo yang mau membungkuk minta maaf kepada Deku. But kita kembali dibikin kesel sama tingkah laku para pengungsi yang apa ya, aku sebutnya sih nggak tahu malu apa nggak tahu apa-apa tapi main ngusir gitu aja. Intinya kepulangan Deku bagi aku pribadi ya masih sulit aku terima, karena gimana ya, karena kecurigaanku kepada kepala sekolah nih masih besar. Tapi kita kesampingkan itu dulu deh. Bicara soal pilihan dan melihat Deku yang udah gak bertenaga, terus lelah secara mental dan fisik, dan amat sangat gak bagus nih buat semisal Deku melanjutkan misinya sendirian. Yang ada nanti Deku bakalan pergi dan gak selamat. Jadi untuk sementara waktu kembali ke Akademi UA memang jadi pilihan yang terbaik sih. Sekarang kita tunggu lagi aja nih, ujian besar apa lagi yang menanti Deku dan kawan-kawan. Apakah kembali ke Akademi UA adalah pilihan yang tepat atau sebaliknya? Nantikan aja di pembahasan chapter selanjutnya ya guys.
Oke, sampai sini aja nih pembahasan kita di new chapter Boku no Hero Academia. Di kesempatan lainnya kita bakal seru-seruan lagi. Oke? Plus Ultra. So, see you again next time. Adios, Ekarawelos. Stay safe everyone. Salam Animonia.